Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama masuk dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Amos, pasal yang terakhir, pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Kita akan membaca pasal 9 ayat yang ke-7 dari kitab Amos. Demikian firman Tuhan. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu bagian firman Tuhan yang singkat yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagian akhir dari kitab Amos menjelaskan kepada kita kondisi dan posisi umat Tuhan pada masa pelayanan Amos di kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam II. Tema kita hari ini ialah janganlah memegahkan diri. Kalau kita memperhatikan tema ini dari pasal 9 ayat 7 kitab Amos, kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus misalnya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-30. Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kemudian di dalam bagian lain, dalam pasal yang sama 2 Korintus 10 ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, tentu apa yang dikatakan oleh Paulus ini sangat kontras dengan tema kita hari ini. Karena hari ini tema kita adalah janganlah memegahkan diri. Ya, mengapa tema ini sedemikian rupa? Karena dalam konteks pelayanan Amos, di dalam pasal yang terakhir, khususnya pasal yang ke-9, ada umat Tuhan yang hidup pada waktu itu dengan hidup dan pola hidup yang memegahkan diri. Sehingga kalau kita melihat firman Tuhan yang singkat ini, yang hanya ada satu ayat, dimulai dengan persamaan atau pengidentifikasian umat Tuhan atau bangsa Israel khususnya dengan bangsa-bangsa lain. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Kemudian dilanjutkan, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Dimulai dengan pertanyaan retoris. Ya, kalau kita memperhatikan. Jadi dua pertanyaan retoris inilah sesungguhnya yang menyebabkan kita memberi kesimpulan pada tema kita tidak boleh atau orang percaya atau bangsanya Tuhan tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Sebagaimana yang Paulus juga katakan. Kalau kita lebih jauh melihat apa yang dikatakan Paulus misalnya juga di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 1, 2 dan seterusnya, memang di sana juga Paulus bertanya, apakah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh umat Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu? Kemudian dia menjelaskan, dia menginventarisir ada begitu banyak. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kita tidak ingkari. Tetapi kembali kepada teks ini dengan pertanyaan
yang bersifat retoris, yang artinya sebenarnya bukan pertanyaan tapi merupakan pernyataan dari Tuhan. Nah, yang pertama yang mau coba kita lihat, siapakah orang Ethiopia? Ya, kalau kita memperhatikan sebenarnya di dalam bahasa aslinya disebut orang Kusi. Ya, siapa orang Kusi? Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Siapa mereka? Sehingga kita bisa memberi jawaban terhadap pertanyaan ini. Di sana kalau kita mempelajari di dalam Perjanjian Lama misalnya Kejadian 2 ayat yang ke-13, Yesaya 37 ayat 9, ya, orang Kusi adalah penduduk yang tinggal di sebelah selatan Mesir. Kita bisa lihat, ya. Kemudian di dalam Yeremia 12 ayat 23 juga dijelaskan kondisi mereka, warna kulitnya gelap sehingga dianggap asing bagi bangsa Israel. Kemudian yang kedua, siapa orang Filistin? Ya, kalau kita memperhatikan dalam bagian-bagian lain Perjanjian Lama dikatakan mereka datang dari Kafor, ya. Itu bisa kita lihat dalam Yeskel 25 ayat 16, Sefanya 2 ayat 5. Orang Filistin disebut orang Kreta. Bisa dibandingkan dengan 1 Samuel pasal 30 ayat 14 dengan pasal 30 ayat 16. Di mana tanah Negeb orang Krete atau orang Kreti sinonim dengan tanah orang Filistin. Ya. Kemudian siapa lagi bangsa yang disebut di sini? Siapa orang Aram? Ya. Di dalam Amos pasal 9 ayat 7 ini merupakan satu-satunya teks dalam PL yang menyebut Kir sebagai tempat asal orang Aram. Ya. Orang Aram itu sama dengan orang Syria yang kemungkinan besar tempatnya terletak di sekitar Mesopotamia. Kalau kita memperhatikan misalnya Yesaya 22 ayat 6, Kir bersama Elam terletak di sebelah timur Mesopotamia. Kemudian dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 9 dikatakan di sana Raja Asyur mengangkut penduduk Damsyik ke Kir. Kemudian dalam peristiwa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 9, ini merupakan penggenapan nubuatan Amos pasal 1 ayat 5, di mana dikatakan di sana Aram harus pergi sebagai buangan ke Kir. Nah, saudara, jadi sangat jelas sekali secara geografis pertanyaan-pertanyaan Nabi Amos yang tentu dia terima dari Tuhan ini jelas tempat bangsa-bangsa, siapa mereka dan di mana mereka tinggal. Saudara bisa melihat peta yang saya tampilkan, di mana itu Asyur, di mana itu Mesir, di mana itu Kafor. Saudara bisa lihat dalam PPT. Sehingga di situ sangat jelas posisi umat Israel secara geografis di mana mereka dan di mana bangsa-bangsa yang disebutkan juga di dalam teks ini. Nah, kita kembali kepada pertanyaan retoris tadi. Bukankah kamu sama seperti bla 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 bla? Itu jelas sekali, ya. Bukankah aku telah menuntun, ya? Kalau kita memperhatikan orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kafor, ya. Jadi kalau kita memperhatikan ini pertanyaan. Nah, dari dua pertanyaan retoris ini sebenarnya apa yang ingin Tuhan katakan? Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir, ini satu peristiwa atau keajaiban yang paling besar sepanjang sejarah Israel. Pertanyaannya, apakah itu berarti Israel tetap memiliki hak-hak istimewa kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa? Tentu iya, tapi juga bisa tidak. Kalau kita memperhatikan, ini yang ingin kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan retoris kedua, Tuhan juga menuntun orang Filistin dari Kafor dan orang Aram dari Kir. Ya, pertanyaan retoris tersebut ingin memberikan arti, ya, kepada kita bahwa sesungguhnya bangsa Israel, tanda kutip, bukanlah semata-mata bangsa
istimewa. Ya. Bukanlah bangsa yang memiliki kemegahan dari dirinya sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa. Dia bukan hanya membawa atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi dia juga membawa bangsa-bangsa lain dari tempat yang jauh, dari daerah-daerah yang jauh, ke tempat di mana umat Tuhan berdiam dengan tujuan Tuhan sendiri. Nah, dengan demikian sangat jelas. Yang ketiga, ya Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsanya, ya, bahwa pemilihan yang istimewa tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah mendapat hukuman Tuhan. Ini yang menjadi satu hal yang sesungguhnya sering terjadi dan yang seringkali dilupakan oleh Tuhan. Mereka selalu bermegah, selalu membanggakan diri, dan selalu menunjuk kepada pilihan Tuhan. Dan itu benar, itu tidak salah. Tuhan telah memilih mereka, Tuhan telah membebaskan mereka, itu fakta sejarah. Tuhan yang memisahkan bangsa Israel dari seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, itu catatan Alkitab yang kita tidak bisa pungkiri. Tetapi pertanyaannya, dari pertanyaan retoris itu sebenarnya yang Tuhan ingin katakan ialah, itu tidak menjadi jaminan. Itu bukan hanya sekedar kebanggaan, tetapi itu satu tanggung jawab, satu kondisi yang harus terus-menerus dipelihara oleh umat Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memegahkan diri. Nah, dari bagian firman Tuhan yang singkat ini, saudara, maka sangat jelas Amos atau Nabi Amos dalam kitabnya bagian-bagian yang terakhir ingin menegaskan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, tetapi sekaligus juga kepada kita hari ini. Pemilihan Tuhan atas umatnya, pembebasan Tuhan, penebusan Tuhan atas dosa-dosa umatnya, dan juga yang terjadi dalam hidup kita, bukankah itu semata-mata adalah kasih karunia? Sehingga tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Ini yang paling penting. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Oke? Yang kedua, pembebasan Tuhan dari perbudakan pada masa lalu tidak menjadi stempel atau jaminan untuk selamanya bahwa mereka tidak akan mendapat penghukuman Tuhan. Seolah-olah peristiwa pembebasan, pemilihan Tuhan yang pertama sekali itu terjadi, itu menjadi jaminan bagi mereka untuk tidak mendapat penghukuman Tuhan ketika mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini satu kesalahan yang terus terjadi. Ya, sikap atau sifat partikularisme yang sempit yang seringkali umat Tuhan berpikir bahwa saya umat tebusan, saya umat istimewa, dan saya punya jaminan. Tetapi satu hal yang mereka lupa, mereka melupakan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan. Dan yang ketiga, dari bagian firman Tuhan ini, tentu firman Tuhan ini ingin menegaskan bahwa setiap bangsa juga memiliki sejarah di mana Tuhan berdaulat dan bertindak di dalamnya. Tetapi Alkitab memang mencatat bahwa apapun yang terjadi pada bangsa-bangsa, ya, itu jelas itu kedaulatan Tuhan yang juga terjadi pada umatnya. Tetapi hal itu sama sekali tidak menjadikan bangsa-bangsa yang bukan umatnya menjadi umat pilihannya. Sekali lagi, dari pembacaan yang singkat ini, saudara, maka sangat jelas. Kita harus kembali kepada bagaimana Tuhan memilih kita, bagaimana Tuhan menebus kita. Itu adalah kasih karunia. Karena itu tidak ada alasan untuk kita karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk bermegah. Sehingga
Kembali kepada apa yang Rasul Paulus katakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.